Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Shihab. NIM saya 0567612911. Pada video ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan tentang adopsi, difusi, inovasi, peran penyuluhan, partisipatif, serta perbandingan pendekatan laku dan partisipatif. Perbedaan proses adopsi dan difusi inovasi. Proses adopsi adalah proses yang terjadi pada individu ketika seseorang memutuskan apakah ia mau menerima dan menerapkan sebuah inovasi. Tahapannya meliputi mengenal inovasi, mempertimbangkan, mencoba, dan akhirnya menerapkan. Contohnya, seseorang petani mencoba varietas padi baru setelah melihat hasilnya. Sedangkan difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi fokusnya bukan perorangan, tetapi bagaimana inovasi tersebut menyebar dari suatu petani ke petani lainnya. Contohnya, ketika varietas padi baru mulai digunakan, tidak hanya oleh satu petani, tetapi menyebar ke seluruh desa. Upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Penyuluh dapat mempercepat difusi inovasi dengan cara membuat template atau contoh nyata di lapangan, menghubungkan petani dengan sumber teknologi dan informasi, menggunakan metode komunikasi yang mudah dipahami, mendorong petani percontohan agar menjadi penyebar informasi ke petani lain, memfasilitasi diskusi kelompok tani agar terjadi pertukaran pengalaman, menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal dan memberikan pendampingan berkelanjutan. Yang ketiga, mengapa disebut penyuluhan partisipatif dan apa karakteristiknya? Disebut partisipatif karena petani terlibat langsung dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan kegiatan, hingga mengevaluasi hasil. Petani bukan hanya menjadi penerima informasi, tapi ikut menentukan proses belajar. Karakteristiknya antara lain berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman petani. Proses penyuluhan berlangsung dua arah, bukan instruksi satu arah. Petani menjadi subjek yang aktif. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, seperti diskusi kelompok dan pengamatan langsung. Keputusan dibuat bersama antara penyuluh dan petani. Tujuannya lebih kepada pemberdayaan daripada hanya penyampaian teknologi. Yang keempat, perbandingan pendekatan laku dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan laku bersifat lebih terstruktur dan top down. Tujuannya adalah penyampaian teknologi dari penyuluh kepada petani. Sasarannya biasanya petani, tentu yang menjadi binaan metode kerjanya adalah kunjungan rutin dan pelatihan, dan peran penyuluh lebih sebagai instruktur. Sementara itu, pendekatan partisipatif lebih bersifat bottom up. Tujuannya adalah pemberdayaan petani agar mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah sendiri. Sasarannya adalah kelompok tani secara lebih luas. Metodenya menggunakan diskusi, PRA, dan belajar bersama. Peran penyuluh adalah sebagai fasilitator atau pendamping, bukan instruktur utama. Cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.